Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di sini guna untuk bermuhasabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita sebuah ilmu keislaman dan semoga mendapatkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Tema kali ini tentang pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagian dari kita sering menyia-nyiakan waktu yang kita miliki selama hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir nanti saja kalau sudah menjelang tua baru memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Biasanya orang menunda amal kebaikan karena lebih mengutamakan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Contohnya, karena kesibukannya segala aktivitas atau urusan dunia, seorang menjadi menunda-nunda kewajiban amal ibadah ataupun amal kebaikan lainnya. Padahal hal ini sangatlah salah karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa kita dapat hidup sampai tua nanti. Bisa saja kematian mendatangi kita sewaktu-waktu ketika kita masih muda ataupun ketika kita tua nanti. Lalu mengapa kita harus menunda-nunda amal ibadah kebaikan kita? Ketahuilah, setiap tarikan dan desa nafas kita saat kita menjalani waktu demi waktu adalah merupakan langkah menuju alam kubur. Dan waktu yang kita jalani di hidupan ke dunia ini sebenarnya sangatlah singkat. Kita sia-siakan waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dan melakukan hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan dunia akhirat kita. Dalam hal tersebut sangatlah rugi bagi kita apabila menjalani sesuatu yang tidak berharga tersebut. Tiada suatu nafas yang terlepas dari kita, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas diri kita. Karena itu hendaklah kita selalu menjaga agar dalam setiap nafas kita selalu kita upayakan dengan sekuat tenaga memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang membuang waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal tersebut mereka tidak akan mungkin kembali lagi. Berdasarkan firman Allah pada Quran Surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Kemudian dalam Quran Surat Al-Asri menjelaskan, wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati untuk menaati kebenaran dan nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa manusia memang benar-benar dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu secara maksimal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan suatu perbuatan kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya untuk memanfaatkan kesempatan waktu, karena tanpa disadari banyak orang terlena dengan waktunya. Imam Al-Ghazali dalam buku Khuluqul Muslim menerangkan waktu adalah suatu kehidupan. Karena itu Islam menjadikan kepiawaian dalam memanfaatkan waktu, termasuk di antara indikasi keimanan dan tanda-tanda ketakwaan. Orang yang mengetahui dan menyadari akan pentingnya waktu, berarti dia memahami nilai hidup dan nilai kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Kemudian membiarkan waktu terbang sia-sia dengan anggapan esok masih ada waktu merupakan salah satu tanda tidak memahami pentingnya waktu. Padahal ia tidak pernah datang untuk kedua kalinya dan tidak pernah terulang. Dalam pepatah Arab disebutkan tidak akan kembali hari-hari yang telah lampau. Karena itu jangan sia-siakan waktu dan manfaatkanlah waktu itu segera. Waktu tersebut yaitu waktu muda sebelum datangnya tua, dan waktu sehat sebelum datangnya sakit, waktu kaya sebelum datangnya miskin, waktu luang sebelum datangnya sempit, dan waktu hidup sebelum datangnya ajal ataupun kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barsah bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki an Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan ilmu apa yang mereka amalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memperhatikan hal di atas, di mana kelak kita akan ditanya tentang 4 perkara tersebut selama umur kita di dunia ini. Kita habiskan masa muda kita untuk apa? Alangkah sangat menyesalnya kita jika ternyata kita menghabiskan masa-masa tersebut kita untuk hal-hal yang tidak berguna dan berbuat dosa. Karena itu sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita berbanyak berbuat kebaikan dan menunda-nunda amal kebaikan, karena belum tentu besok kita masih punya waktu untuk melaksanakannya. Kita tidak pernah tahu kapan ajal datang menjemput kita, dan alangkah sangat menyesalnya kita apabila dalam hidup kita yang singkat ini lebih banyak kita lewati dengan melakukan hal-hal yang kita sesali di akhirat kelak, karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi